saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur karena sungguh Tuhan kita sangat baik. Tanggal 30 Mei kemarin, tepat 10 tahun usia gereja kita. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Mari kita bersyukur sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita punya dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji aduklah sang kakala musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat ku terjadi. Sekali kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, Untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun Yesus kami Tuhan. berdiri, Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Boleh kamu bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, bersyukur oh Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan menjadi lebih sungguh-sungguh lagi, oh Yesus Tuhan. banyak yang Kau perbuat Di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Yesus Tuhan, kasih-Mu kasih-Mu yang sempurna Tuhan, nyata dalam hidupku. ku bersyukur,
bersyukur Bapa, Oh Bapa, oh Yesus, Yesus Tuhan, oh Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Tuhan, Kau bersyukur atas setiap Ku kasih-Mu Tuhan. bersyukur Kami bersyukur atas setiap anugerah yang Kau beri kepada Tuhan, kami Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. penyembahan kita yang terus bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. kami bersyukur Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang kudus, yang kami sembah. Haleluya, Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Dan hati
di hidupku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita lebih sungguh-sungguh angkat pujian ini. Oh Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan kan hatiku Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Oh Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar berkati firman-Mu menjadi peran bagi jalan kami Tuhan, dan pelita bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Hari ini hari yang bersuka cita saudara, karena hari ini atau bulan ini adalah genap 10 tahun gereja kita ya. Tuhan sudah menyertai begitu rupa, kita patut bersyukur. Kita melihat bahwa hari demi hari Tuhan yang menyertai kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian ucapan syukur. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita semua berulang tahun, amin. 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 Selamat ulang tahun, Tuhan memberikan salam satu yang lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bertambahnya usia, bertambah dewasa setiap jemaat GBI Kerajaan Allah. Amin. Bertambah diberkati setiap jemaat GBI Kerajaan Allah. Amin. Amin. Bertambah sukacitanya setiap jemaat GBI Kerajaan Allah. Amin. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada bulan ini Tuhan Engkau menuntun kami genap 10 tahun Tuhan. Kami boleh melewati perjalanan gereja ini dari mulai kami melihat kami tidak ada apa-apanya. Dari mulai nol Engkau menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat umat Tuhan yang setia, yang berkomitmen untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa yang sudah bersama-sama bergandengan tangan untuk terus melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun mereka sampai tempat ini. Kami percaya Tuhan yang sudah mengirim mereka sampai ke tempat ini. Kami percaya Tuhan ke depan Engkau akan membawa kami semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami percaya ke depan Engkau akan membawa kami kepada rancangan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah di usia yang ke-10 tahun ini kami boleh semakin dewasa, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan pimpin pujian untuk kembali ke tempat masing-masing. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya ada sukacita Tuhan
bersama-sama dengan kita. Amin. Hari ini saudara, ini hari yang luar biasa karena pada hari ini atau pada bulan ini ya gereja kita genap berusia 10 tahun ya. Luar biasa, Tuhan sudah menyertai gereja kita. Jadi ibadah ini juga adalah ibadah ulang tahun gereja. Puji Tuhan saudara ya. Meskipun kita adakan dalam segala kesederhanaan kita ya. Tapi harapan saya adalah kiranya ini menjadi pengingat kita untuk ayo kita bersama-sama semakin hari bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di saat yang sama hari ini juga kita memperingati akan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan sudah mencurahkan rohnya ya, memberikan Roh Kudusnya sebagaimana janji Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, tunggu aku di Yerusalem kepada murid-muridnya. Ya, sampai engkau diperlengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Dan ketika murid-muridnya menanti di Yerusalem, lalu pada hari yang ke-50, ya Penta itu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan, di Yerusalem itu kurang lebih ada 120 orang yang sedang berdoa, menantikan janji Tuhan, menantikan janji Bapa. Tiba-tiba mereka diurapi oleh Roh Kudus hadir dan membaptis mereka. Dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ya pasal yang kedua dikatakan ada seperti lidah nyala api di atas setiap orang dan setiap orang mengalami baptisan yang luar biasa. Hidup mereka diberkati, hidup mereka mengalami lawatan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang sebelumnya adalah mereka orang penakut karena memang mereka sedang mengalami intimidasi dari orang-orang Yahudi. Tekanan yang luar biasa dari orang Yahudi. Kemudian mereka, pengurapan itu yang membuat mereka menjadi pemberani. Mereka memiliki roh yang luar biasa. Ya. Setelah peristiwa Pentakosta, ya, ribuan orang kemudian bertobat, percaya kepada Tuhan. Ketika mendengar murid-murid Tuhan, mereka bersaksi akan karya Tuhan. Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, ya, jumlah orang-orang percaya semakin hari semakin ditambahkan. Karena apa? Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus telah membuat gereja Tuhan, orang percaya menjadi orang percaya yang dinamis, orang percaya yang hidup penuh kuasa. Sehingga oleh karena kuasa yang menyertai mereka, roh Allah yang menyertai mereka, membuat pelayanan mereka adalah pelayanan penuh kuasa. Injil akhirnya bisa berkembang sampai hari ini. Kita melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Di seluruh dunia Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya percaya menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, ya lawatan Tuhan, gelombang kebangunan rohani. Akan terjadi gelombang kebangunan rohani yang terakhir yang luar biasa. Yang akan Tuhan kerjakan dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu bersiap-siap, sedialah saudara untuk mengalami lawatan Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton, tapi mari kita bersama-sama. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku siap untuk mengalami gelombang itu. Amin. Saudara siap mengalami gelombang kebangunan rohani yang Tuhan akan kerjakan? Ya, jangan ketinggalan saudara. Itu akan hadir, itu akan datang karena itu nubuatan yang Tuhan ucapkan melalui Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas setiap orang, setiap manusia. Ya, akan ada anak-anak yang dipakai Tuhan untuk bernubuat. Ya, mendapat penglihatan. Itu sedang terjadi dan itu hari-hari ini sedang terjadi. Oleh karena itu saudara, harapan saya ya sebagai gembala sidang, saya rindu setiap jemaat GBI Kerajaan Allah hari ini dan seterusnya mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Hidupnya mengalami perubahan karena apa? Karena Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya dalam ibadah
kita hari ini kita memperingati dua peristiwa ya, ulang tahun dan juga pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema ya berjalan bersama Tuhan. Ya, temanya adalah berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Zakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Jadi Zakaria adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan, ya. Dia setelah zaman pembuangan. Tuhan ingin Yerusalem, bait Allah kembali dibangun kembali. Nah, lalu Zakaria mendapat penglihatan dari Tuhan berhubungan dengan pembangunan bait Allah. Ya, jadi Zakaria mendapat 8 penglihatan dan kita akan melihat di penglihatan yang kelima ini dikatakan di sini ayat yang pertama, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Ya, jadi Zakaria waktu itu seperti orang bangun dari tidur. Ya, artinya mungkin ya kaget. Mungkin Zakaria, saya bisa membayangkan waktu itu tiba-tiba Zakaria melihat ada terang benderang ya, yang menerangi kegelapan pada malam itu. Pemandangan yang mungkin begitu menakjubkan ya bagi seorang Zakaria. Lalu apa yang terjadi dikatakan ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, berkatalah malaikat itu. Dikatakan apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Jadi lalu malaikat itu berkata, apa yang kamu lihat? Ya, malaikat atau Tuhan memberikan visi kepada Zakaria. Visinya apa? Ditanya, malaikat itu bertanya, apa yang kamu lihat? Itu untuk menegaskan kembali bahwa Zakaria tidak sedang bermimpi, tapi dia sedang melihat sesuatu, diberi visi oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh Zakaria? Yang dilihat oleh Zakaria adalah dia melihat sebuah kandil. Kandil itu pelita, ya, pelita atau kaki dian. Lalu ada ukiran gambaran pohon zaitun. Ya, ingat. Pohon zaitun adalah pohon yang diambil minyaknya dan minyak pohon zaitun ini diolah untuk menjadi bahan bakar dari kaki dian. Kalau bicara kaki dian tentu ini bukan benda yang asing bagi seorang nabi yang bernama Zakaria. Karena kaki dian atau menorah ini adalah sebuah benda yang ada di dalam bait Allah. Setiap hari ada di bait Allah. Dan imam-imam setiap hari mereka harus mempersiapkan, memastikan api kaki dian itu tetap menyala. Jadi tidak boleh padam, apinya harus tetap menyala. Setiap pagi, setiap petang ya, imam-imam senantiasa mempersiapkan, mengatur sehingga minyak-minyak di dalam kaki dian itu tetap tersedia supaya minyak di dalam bait Allah tersedia dan kaki dian itu tetap menyala menjadi penerang di dalam bait Allah. Jadi bagi seorang Zakaria, dia tidak asing dengan benda itu. Dia tahu bahwa benda itu kaki dian adalah melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan kehadiran Tuhan yang menjadi penerang. Bukankah Tuhan berkata ya di dalam perjanjian baru dikatakan, aku inilah terang dunia, ya. Akulah terang dunia, ya. Tuhan itu menjadi penerang, dia menjadi lampu yang menyala, ya. Di dalam penglihatan yang kelima itu, ya. Lalu Zakaria bertanya kepada malaikat itu, apa artinya? Nah, ayat 4 dikatakan, lalu berbicaralah aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Ayat yang kelima,
Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya itu? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Penglihatan itu diterima Zakaria pada waktu peristiwa apa, saudara? Jadi kalau saudara tahu latar belakang daripada kisah Zakaria ini adalah pada waktu itu bangsa Israel mereka mulai kembali ya dari pembuangan, mereka diizinkan ya oleh Raja Babel untuk mereka kembali, oleh Raja Persia itu untuk mereka kembali kemana? Diizinkan kembali ke negerinya, ke Yerusalem. Padahal Yerusalem, bait Allah, pada waktu itu sudah dalam keadaan hancur ya, karena pada waktu penyerangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel. Kemudian waktu mereka kembali dari pembuangan, ya, rombongan pertama dipimpin oleh seorang yang bernama Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah anak Sealtiel, dia cucu dari Raja Yoyakim dari kerajaan Yehuda. Ya. Zerubabel artinya benih di Babel atau ditaburkan di Babel. Artinya Zerubabel ini lahir memang ketika bangsa Israel sedang dalam tawanan di Babel. Jadi dia masih ada keturunan dari Daud. Dan dia yang diberi mandat untuk membangun kembali bait Allah bersama dengan imam besar Yosua. Ya, untuk membangun bait Allah. Zerubabel mendapat perintah Tuhan untuk mendirikan tembok dan bait Allah yang telah hancur karena musuh. Jadi Allah sendiri sebenarnya yang memimpin Zerubabel, yang memimpin bangsa Israel, sisa-sisa bangsa Israel yang kembali dari Babel untuk pembangunan kembali tembok dan bait Allah tersebut. Proses pembangunan itu mereka menghadapi kendala, tantangan ya, yang sempat melemahkan semangat dari para pekerja pembangunan. Sehingga apa? Zerubabel yang telah memulai dengan baik, tetapi kemudian tahun demi tahun berlalu dan tidak lekas bisa menyelesaikan proyek itu sampai hingga 70 tahun. Itu waktu yang lama, saudara. Mengalami stagnasi, ya, mandek, saudara. Jadi pembangunan bait Allah menjadi mandek. Proyek besarnya menjadi mandek. Ya. Apa yang menyebabkan proyek itu menjadi berhenti? Rintangan apa yang dihadapi oleh mereka sehingga proyek itu menjadi berhenti? Ada beberapa hal. Yang pertama, secara manusia, bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya tidak mungkin bangsa Israel pada waktu itu untuk membangun kembali tembok bait Allah dan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai bangsa yang terjajah. Mereka bisa keluar dari Babel karena apa? Karena Raja Persia pada waktu itu memberi izin. Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk memberikan izin. Jadi sejarah mencatat bahwa Raja Persia yang bernama Kores ya, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menyuruh bangsa Israel kembali dari negerinya dan membangun kembali bait Allah. Melalui peristiwa ini jelas membuktikan bahwa ya, Tuhan yang sudah menolong mereka untuk mereka bisa keluar dari Persia, dari Babel, dan mereka kembali untuk membangun kembali bait Allah. Itu sebuah tantangan. Tetapi tantangan yang pertama, mereka bisa melewati karena apa? Ada pertolongan Tuhan. Tantangan yang kedua apa, saudara? Tantangan yang kedua adalah kondisi rohani Israel yang pada waktu itu amat sangat rendah. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Hagai 1 ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah,
aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi tantangan yang kedua adalah kondisi kerohanian bangsa Israel yang sangat rendah waktu itu. Ya. Dalam kitab Hagai 1 ayat 9 digambarkan di situ sangat jelas bahwa pekerjaan Tuhan menjadi tidak terurus. Rumah Tuhan menjadi tidak terurus karena apa? Orang Israel sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bahkan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan mereka juga jatuh dalam dosa. Karena apa? Mereka hidup dengan budaya-budaya dari bangsa-bangsa asing. Bahkan Tuhan berkata secara lahiriah mereka melakukan ibadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan sampai Tuhan melihat itu menjadi, Tuhan berkata seperti bau busuk di hadapan Allah perbuatan yang jahat itu. Itulah kondisi yang kemudian menjadi tugas Zerubabel ya, semakin berat untuk pembangunan Bait Allah. Itu tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga adalah bahwa adanya bayang-bayang kegagalan khususnya pada saat usaha pembangunan Bait Allah mengalami gangguan dari musuh-musuh sekitar. Jadi ada musuh-musuh sekitar yang terus mengganggu ya pembangunan dari Bait Allah. Yang menyebabkan semangat dari para pekerja pembangunan itu menjadi lemah ya. Tahun demi tahun, sehingga apa? Sehingga pekerjaan pembangunan Bait Allah menjadi stagnan, saudara. Saudara, kadang-kala kita dalam hidup kita, ya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu rancangan yang luar biasa. Tentunya ketika Tuhan berkata kepada orang Israel untuk mereka kembali dan membangun Bait Allah. Karena kerinduan Tuhan adalah Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kehadirannya dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kembali di tengah-tengah bangsa Israel sebagai satu bangsa yang berdaulat, saudara. Tetapi kenyataannya ada banyak penghalang, ada banyak rintangan. Baik rintangan dari dalam maupun rintangan dari luar. Rintangan dari luar musuh-musuh yang seringkali mengganggu. Rintangan dari dalam keadaan rohani bangsa Israel, keadaan mental bangsa Israel sendiri yang menjadi penghalang. Kadang-kadang dalam hidup kita sama. Tuhan sudah menyediakan satu rancangan yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan satu masa depan yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Masa depan yang gilang gemilang itu rancangan Tuhan. Tapi untuk sampai kepada rencana Tuhan, kadang-kala kita menghadapi banyak tantangan, banyak halangan. Saya ingat ya 10 tahun perjalanan gereja kita. Apakah kita menghadapi tantangan? Banyak, saudara, kalau kita mau bicara tentang tantangan. Ya, saya ingat waktu kita memulai ya pelayanan kita, saudara. Banyak sekali tantangan. Waktu kita mulai adakan waktu itu beberapa orang kita berdoa di sebuah rumah, kita doa. Saya mendengar ada banyak pihak-pihak yang tidak suka. Bahkan ya menurut informasi ada orang yang seolah-olah kami ditengkingi, jadi kita dikiteri ya, kelilingi, lalu ditengking karena dianggap ya sesat mungkin gitu ya. Wah, supaya mereka pikir ini supaya enggak jadi gitu ya. Saya pikir waduh, kalau sampai itu betul terjadi, terlalu itu, saudara ya. Tapi itulah kondisinya. Waktu itu kami mulai, ya sudah kita mulai berdoa bersama. Kita nyembah, saya ingat waktu itu ya kita hanya nyembah, nyanyi, muji Tuhan, nyembah. Kita mulai dengan kita kumpul, kita doa, kita nyembah, kita kumpul, kita doa, kita nyembah. Kemudian ya
Sedikit demi sedikit Tuhan kirimkan ada jiwa-jiwa datang untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, saya ingat waktu itu kita adakan 2 kali pertemuan. Ya, hari Senin itu untuk acara doa penyembahan, lalu hari Kamis untuk acara pendalaman Alkitab. Kita waktu itu masih pakai rumah, kita pakai satu kali saat, ya. Lalu kita bersepakat, ayo kita mulai ibadah minggu. Wah, itu pun tantangan saudara ya. Ya ada yang berkata ini belum waktunya, oh ini begini. Waduh, saya waktu itu kalau mikir itu saya jadi pusing sendiri saudara. Ini bagaimana ya? Maju enggak? Ya, mau maju bagaimana? Mau tetap ini bagaimana? Jadi ya antara bingung saudara. Tapi waktu itu beberapa orang akhirnya sepakat, ayo kita jalan saja, kita maju. Saya ingat saudara, waktu itu kita mulai ibadah hari Minggu, ya di satu ada supermarket ya, lalu di atasnya ada ruangan, ya kita sewa ruangan di supermarket itu saudara. Kita adakan ibadah pertama perdana, ya karena ibadah perdana jadi kami undangan cukup banyak datang. Wah, waktu kita mulai mengundang, pusing juga, kenapa saudara? Kita nggak punya dana, kita nggak punya cukup keuangan. Saya ingat satu kali saat ada seorang anak Tuhan waktu itu yang memberikan kepada kami berkat. Jadi kami dapat uang 1 juta kalau tidak salah. Wah kami bersyukur, paling tidak itu bisa untuk tambah dari acara pembukaan ibadah minggu itu. Waktu kami sedang dengan istri saya ke satu tempat mendoakan seseorang, kami parkir mobil di situ. Ya, istri saya taruh tasnya di mobil di depan dan uang yang baru kami terima 1 juta itu ditaruh di situ. Lalu kami mendoakan. Itu hanya toko kecil kami mendoakan. Waktu kami kembali ke mobil saya kaget karena apa? Mobil itu pintunya sudah terbuka dan kuncinya rusak. Kaget, waduh. Berarti dijebol orang. Waktu kami lihat benar. Tas sudah hilang. Otomatis uang yang diberikan itu hilang. Waduh, waktu itu kami ya karena ya keadaan ya membutuhkan untuk biaya. Tapi ngalami seperti itu. Jadi persoalan saudara. Tapi akhirnya bersyukur saudara, akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Ketika sudah selesai ya karena undangan tentu ya yang ibadah akhirnya tetap ya yang memang berkomitmen pada waktu itu. Kami pakai satu ruangan di atasnya, jadi lantai 3. Ruangannya kecil, hanya mungkin 3 kali 4 meter begitu saudara. Wah, ya cukup sukacita karena kita dapat satu tempat, tapi problemnya itu di lantai 3 dan tidak ada lift. Jadi untuk orang-orang yang sudah ya tua agak susah naik ke atas. Ya kami saja waktu itu kalau setiap kali kami mau ibadah kami jam 9. Jam 9 kadang-kala itu supermarketnya belum buka. Jadi kami tunggu di depan nongkrong. Padahal di situ ya biasanya kalau hari Minggu ramai dan kita sulit mendapatkan tempat parkir. Jadi pergumulan begitu pintu dibuka. Ya waktu itu kami hanya punya satu keyboard kecil dan juga satu power ampli. Jadi kami bawa itu pun sudah bayang naik ke lantai 3. Wah, berkeringat, persiapan semua, tapi ya bersyukur situ sudah ada AC, meskipun kadang-kadang AC-nya nggak dingin saudara ya. Ada AC, ruangannya kecil, ada kursi. Sampai akhirnya saudara dalam perjalanan ya kami kasihan kadang-kadang ada anak-anak sekolah minggu harus ibadah di luar ya panas ya saudara. Dalam pergumulan seperti itu sampai akhirnya ya Tuhan tunjukkan satu tempat ya yang tidak usah naik ke tangga, bisa masuk langsung. Ya kami sewa tempat itu, ya bersyukur saudara. Tapi di tempat itu hanya disediakan kursi. Jadi tidak ada AC, tidak ada sound system, ya hanya ada kursi. Waktu itu kami bingung saudara, kenapa? Ya keyboard yang ada adalah keyboard yang ya minimalis, kecil. Ada power ampli, kita sudah nggak punya alat musik. Waktu itu saya bergumul dengan Tuhan, waktu saya bergumul dengan Tuhan,
Ya saya waktu itu saya ingat saya jalan-jalan ke sebuah toko musik. Ya, waktu sampai ke sana memang saya kenal dengan pemilik toko musik itu. Saya tanya-tanya, ditanya untuk apa tuh Pak? Ya untuk ini pelayanan. Oh ya ini cukup lumayan. Ya ada sound system yang waktu itu mereknya ya bukan ya merek biasa lah ya. Tapi cukup baik sudah. Waktu itu ya udah ini ada seperangkat speaker kiri kanan dan satu mixer. Juga mic saudara. Ya. Waktu itu saya tanya ini berapa? Segini saja Pak, ini dibawa dulu nanti kalau ada berkat baru silahkan. Kapan nanti dibayar? Oh puji Tuhan. Ya saudara, ya saya pikir ini anugerah Tuhan saudara. Ya lalu ya, saya ucapkan terima kasih. Kami dapat sound system. Lalu yang kedua mimbar. Kami nggak punya mimbar. Waktu itu ada mimbar. Waktu itu mimbar yang stainless itu. Ya, ya mimbar stainless. Kami ingin Tuhan kalau ada mimbar yang mungkin lebih pendek karena mimbar stainless agak lebih tinggi saudara. Waktu kami bergumul, ya ada seorang hamba Tuhan yang memang dia punya keahlian membuat mimbar. Ya, tiba-tiba nawarin kami, mau ambil mimbar ambil saja nanti. Kalau ada berkat baru bayar, wah puji Tuhan. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan masa ini ngutang semua Tuhan. Tuhan tolong supaya kami gak perlu hutang. Benar saudara, kami gak perlu mencicil. Tuhan kasih berkat. Sampai waktu saya bayar mimbar ini, yang punya ngomong, loh kok dibayar semua? Ya ini ada berkat lah. Daripada nanti saya utang kelamaan, pusing saya. Oh ya puji Tuhan, sama sound system akhirnya kami bisa bayar. Kami lewati, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan ya. Ada banyak hal lah saudara. Ada orang datang, tapi ada yang pergi, datang. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya jadi itu pergumulan yang luar biasa. Kadang-kala terjadi gesekan satu dengan yang lain. Belum ya waktu itu saya ingat ya kami tempat itu ya tidak ada AC. Jadi wah kalau setiap kali ibadah pasti semua berkeringat saudara. Apalagi biasanya sebelum ibadah saya harus bersihkan tempat itu lalu ditata kursi karena kami hanya bisa pakai tempat pada waktu itu. Jadi datang 1 jam lebih awal saya pakai kaos, saya bersihkan, saya beresin, saya siapkan mimbarnya, saya siapkan sound systemnya, sudah selesai, baru saya mengeringkan badan, membersihkan badan, saya pakai baju untuk mulai pelayanan. Itu setiap minggu kita buat seperti itu. Ya banyak tantangan, tapi setiap kali melewati tantangan kita melihat ada tangan Tuhan yang terus bekerja, ada tangan Tuhan yang terus menolong sampai akhirnya ya kita mendapatkan tempat yang sekarang. Ketika masuk ke tempat yang baru ini sama pergumulannya. Bersyukur ada tempat sendiri, kita bisa memakai tempat ini sendiri untuk ibadah gereja kita. Tapi pergumulannya banyak saudara. Ketika masuk ke tempat ini ya ada ruangan di atas, tetapi tidak ada tangga ke atas. Waduh, saya pikir ini bagaimana rumah ada ruangan di atas kok nggak ada tangga, apa terbang begitu? Ya bergumul. Lalu ternyata banyak kerusakan. Jadi saya mulai berpikir, waduh ini di depan tidak ada terasnya. Jadi kalau hujan itu pasti ya nyemprot kemana-mana saudara. Saya bergumul lalu kita bergumul luar biasa. Belum kami tidak punya kursi. Dulu kita sewa satu tempat sudah ada kursinya. Kami bergumul sound system. Sekarang sound system sudah ada, kursi tidak ada. AC kipas angin tidak punya saudara. Tapi bersyukur ketika kami mulai melangkah, begitu saatnya kami masuk menempati tempat ini, Tuhan sudah sediakan kursi. Amin. Ya puji Tuhan. Melalui jemaat Tuhan berkati sehingga apa? Gereja bisa membeli kursi, bahkan gereja bisa membeli drum elektrik, keyboard ya yang
puji Tuhan baik ya. Tuhan berikan juga perangkat yang lain, sound system diperbarui ya. Ada 2 speaker yang bagus yang Tuhan berikan, laptop yang Tuhan berikan. Semua pelan-pelan tapi pasti kami melihat ada tangan Tuhan. Tapi dalam perjalanan itu kendala, persoalan ada. Itulah yang dihadapi oleh Zerubabel. Ya, yang kita baca. Ada persoalan yang besar. Ada masalah yang besar. Baik masalah di dalam, yaitu masalah moral bangsa Israel yang tidak peduli dengan pembangunan Bait Allah, yang mulai sibuk dengan kesenangannya, bahkan mulai hidup dengan cara hidup budaya-budaya bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang menjadi semakin memperberat pekerjaan atau tugas daripada Zerubabel untuk membangun Bait Allah. Dan ketika Zerubabel sedang mengalami stagnan 70 tahun ya, pekerjaan gak selesai-selesai, stagnan. Tentu ini satu pergumulan. Kalau hanya setahun, 2 tahun mungkin kita bisa kuat, saudara. Bayangkan 70 tahun. Tidak selesai. Orang bisa saja dalam waktu yang lama ketika tidak selesai-selesai bisa putus pengharapan. Bisa mengalami kehilangan semangat. Mungkin ada di antara kita sama. Kita menghadapi persoalan yang kadang-kadang seolah-olah tidak selesai-selesai. Persoalan dalam pernikahan kita, mungkin kita menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai. Kemarin ngalami ini, sekarang alami lagi. Dan itu tidak selesai-selesai. Dalam usaha pekerjaan kita mungkin kita sedang menghadapi satu persoalan yang belum selesai-selesai. Dalam pelayanan kita mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang belum juga selesai-selesai. Seolah-olah terus menerus kita menghadapi persoalan demi persoalan yang menghantam kita. Kira-kira kalau saudara menghadapi keadaan seperti ini, apa yang saudara akan lakukan? Menyerah? Berkata kepada Tuhan, Tuhan gak kuat Tuhan. Sudahlah Tuhan, terserah. Sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Sudahlah gak usah gereja-gereja. Sudah gak usah cari Tuhan, nyatanya ya sama. Ada banyak orang di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat, di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang begitu besar, mereka menyerah. Dan mereka berkata, goodbye Tuhan. Saya kemarin membaca sebuah artikel. Ada beberapa orang hamba Tuhan, ya, bahkan pemimpin pujian di sebuah gereja yang terkenal di seluruh dunia tentang pujian penyembahan. Dipakai Tuhan. Tapi hari ini mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, bukan hanya orang di luar, orang-orang yang dipakai Tuhan, anak-anak Tuhan, satu kali saat pasti mengalami tantangan yang besar. Kalau kita tidak waspada, kita bisa meninggalkan Tuhan. Hati kita bisa menjadi tawar, semangat kita bisa menjadi tawar. Kita bisa kehilangan roh kita, roh yang harusnya tetap menyala-nyala, bisa kehilangan roh kita menjadi padam, roh kita menjadi dingin, hati kita menjadi dingin, saudara. Karena apa? Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan di saat seperti itulah Tuhan datang kepada Zerubabel melalui Nabi Zakaria. Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria tentang apa? Tentang pelita. Itu adalah gambaran dari kehadiran Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan Zakaria akan pelita. Dan Zakaria dipakai Tuhan untuk memberi semangat kepada Zerubabel. Kalau ingat pelita, itu pasti Zakaria ingat bahwa pelita itu harus tetap menyala. Tuhan ingin berkata kepada Zerubabel, biarlah semangatmu tetap menyala, apimu tetap menyala. Kalau ingin menyelesaikan persoalan, menghadapi persoalan yang besar, tidak bisa tidak. Harus memiliki tetap menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Saudara,
Ketika saudara menghadapi persoalan dan engkau kehilangan semangat hidup, maka kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi hancur. Dibutuhkan roh yang menyala-nyala ketika saudara menghadapi persoalan. Ketika kita menghadapi tantangan yang berat, jangan menjadi tawar, jangan menjadi lemah. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Zerubabel melalui Zakaria. Lihat pelita. Pelita itu harus tetap menyala. Harus ada tetap minyaknya. Digambarkan ada pohon zaitun di kiri dan kanannya. Itu sumber minyak bagi pelita itu supaya pelita itu tetap nyala. Tuhan mengingatkan kepada Zerubabel, tetap rohmu jaga. Rohmu harus tetap menyala-nyala. Menghadapi tantangan tidak bisa dengan kekuatanmu, tapi dimulai dari rohmu. Harus bangkitkan rohmu. Rohmu harus menyala-nyala. Karena roh yang menyala-nyala akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberikan kemampuan Zerubabel menyelesaikan tantangan yang besar, menyelesaikan proyek yang besar yang Tuhan sedang percayakan. Saudara, hari ini pertanyaannya, apakah roh itu masih menyala-nyala dalam hati saudara? Jangan sampai hatimu menjadi tawar. Jaga terus rohmu menyala-nyala. Dan Tuhan berkata kepada Zerubabel melalui Nabi Zakaria yang mendapat penglihatan, dikatakan begini, ayat yang ke-6. Ketika Zakaria bertanya kepada malaikat, apa artinya? Maka malaikat Tuhan itu menjelaskan artinya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberikan pesan penting kepada Zerubabel melalui Zakaria dalam penglihatan itu. Dia berkata, Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Di dalam terjemahan yang dikatakan bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keahlianmu, bukan dengan pengalamanmu, bukan dengan hebatmu, bukan dengan nama besarmu. Tapi dikatakan melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Hari ini kalau ada banyak saudara yang sedang menghadapi persoalan seperti Zerubabel, hal yang perlu diingat, yang pertama, jangan menyerah. Kalau sepertinya tidak ada perkembangan. Dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, jangan pernah menyerah ketika seolah-olah semuanya mandek. Yang kedua, jangan pernah menyerah kalau mungkin pelanggan saudara, mungkin tidak ada orang yang mendukung saudara. Ya, seolah-olah orang lain sibuk dengan urusannya masing-masing, seolah engkau berjalan sendiri. Tuhan ingin katakan hari ini, jangan menyerah. Tuhan ingatkan kepada Zerubabel, Zerubabel, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan orang-orang yang bisa membackingmu, bukan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mendukung saudara, tetap jangan menyerah. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Kalau mungkin usaha saudara sekarang sedang menghadapi kepahitan, jangan menyerah. Mungkin sudah berpikir ini harus berakhir. Ini pasti akan berakhir, ini pasti akan pahit. Hari ini Tuhan berkata, jangan menyerah. Meskipun keadaannya mungkin amat sangat buruk, Tuhan berkatakan jangan menyerah. Juga Tuhan berkata hari ini jangan pernah menyerah kalau mungkin sainganmu, lawanmu melakukan banyak kecurangan kepada saudara. Mungkin mereka menyerang saudara, mungkin mereka mengintimidasi saudara, mungkin mereka menjegal saudara, mungkin mereka merusak nama baik saudara. Jangan pernah menyerah. Memang tidak mudah saudara, tapi percayalah, usaha orang untuk menghancurkan saudara tidak akan pernah berhasil karena kalau hati kita tidak membuka diri untuk mempercayai perkataan yang negatif. Kita harus mengubah yang negatif itu menjadi positif. Energi yang negatif itu menjadi positif. Oleh karena itu jangan menyerah ketika ada mungkin orang-orang yang berlaku curang dengan saudara, membusuk-busukkan nama saudara,
kepada banyak orang. Karena kebenaran itu pasti muncul. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Kalau saudara sekarang mungkin harus berjalan sendirian, jangan menyerah. Seperti Zerubabel. Seolah-olah Zerubabel dia tidak berdaya karena merasa mungkin berjalan sendiri. Bangsa Israel tidak begitu mendukung. Dia harus menghadapi persoalan sendiri. Dia harus menghadapi tantangan ini sendiri. Tuhan ingin berkata kepada Zerubabel, jangan menyerah. Sebab sesungguhnya di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, disitulah sebetulnya kita akan melihat kekuatan Tuhan akan semakin nyata. Justru dalam kelemahanmu lah kasih karuniaku besar Tuhan berikan. Manakala tenaga pikiran kita mungkin tercurah habis, manakala mungkin kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, manakala mungkin kita berpikir ini akhir dari segalanya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatannya yang baru asalkan kita mau datang kepadanya dan kita akan berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi, aku tidak bisa mengandalkan kekuatanku lagi. Hari ini aku datang untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi sesungguhnya rahasia Zerubabel untuk Zerubabel bisa menyelesaikan proyek besar itu adalah tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Tuhan. Akan meratakan gunung yang besar. Ayat 7 dikatakan demikian. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang seorang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Tuhan berkata kepada Zerubabel, Zerubabel, gunung yang besar akan menjadi tanah yang rata. Haleluya, amin. Persoalan yang besar Tuhan berkata akan menjadi tanah yang rata. Bukan dengan kekuatan Zerubabel, tapi roh Tuhan akan bekerja. Saudara, saya ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan berkata demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk adalah gambaran tentang beban. Sudah tahu kuk itu apa? Lembu itu kalau mau membajak tanah, biasanya 2 lembu dijadikan satu, lalu ditaruh kayu di punggungnya supaya apa? Kuk itu yang membuat 2 lembu itu supaya berjalan menurut alurnya. Jadi supaya yang tidak yang satu ke kanan ke kiri, jadi tetap berjalan bisa tepat kepada alurnya. Itu harus diberi kuk, diberi gandaran kayu yang akan menolong mereka bisa berjalan seiring. Jadi kuk itu selain gambaran dari beban, kuk itu adalah gambaran dari pasangan, di mana kadangkala kuk itu dipakai untuk menolong kita bisa berjalan pada track alurnya. Jadi waktu Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan sedang berkata begini, kalau kamu pikul kuk itu gak sendiri. Engkau mikul kuk itu ada pasangannya. Siapa pasangannya? Tuhan itu sendiri pasangannya. Jadi kalau kita kuk, sudah berjalan. Meskipun nanti tantangannya berat, sudah ikuti kuk itu saja. Jangan mencoba keluar. Ketika saudara mencoba keluar, engkau akan sakit. Engkau akan menderita. Ikut saja. Karena Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena sebetulnya
Tuhanlah yang sudah menanggung semuanya. Kita tinggal ikuti saja berjalan. Jadi kuk selalu dipakaikan kepada dua lembu, tujuannya supaya sejalan. Tuhan kadang-kala memberi kuk beban kepada kita supaya apa? Kita bisa berjalan sejalan dengan Tuhan. Ada beban. Ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti berjalan tanpa beban, tanpa masalah. Justru masalah dipakai Tuhan sebagai kendaraan supaya saudara bisa sampai kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Amin. Galatia 5 ayat 25 dikatakan demikian. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kata dipimpin oleh roh dikatakan pneumatikai stoikomen. Stoikomen itu dipimpin, pneumati itu roh, ya, dipimpin oleh roh. Kata stoikomen itu diterjemahkan menjadi dipimpin, itu berasal dari kata stoikeo. Artinya berjalan seirama dalam satu barisan. Jadi kalau kita berjalan dipimpin roh artinya kita itu berjalan seirama dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus di depan lalu kita ikut Roh Kudus, enggak. Tapi Tuhan berkata berjalan seirama. Ya. Kita mengikuti proses sinkronisasi atau penyesuaian kehendak kita dengan kehendak Allah. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan keinginan kita, tapi kitalah yang menyesuaikan dengan keinginan Tuhan. Seperti kok tadi. Kita berjalan, kita mengikuti kemana Tuhan berjalan. Kalau Tuhan ke kanan, ikutlah ke kanan. Ketika engkau berusaha ke kiri, maka engkau akan sakit. Berat hidupmu. Tapi ketika engkau ikut ke kanan, hidupmu akan jadi ringan. Makanya Tuhan berkata, kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena bukan kita yang menanggung selama kita berjalan seiring, sejalan, seirama dengan Tuhan. Jadi dipimpin oleh roh artinya kita hidup bersesuaian seirama dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Jadi saat inilah saudara, ketika saudara mungkin menghadapi persoalan yang besar, inilah saatnya mari engkau harus berjalan belajar seirama dengan roh Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Bukan oleh kekuatanmu, kata Tuhan kepada Zerubabel, bukan oleh keperkasaanmu, tetapi oleh rohku. Tuhan ingin Zerubabel berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap hidup seirama dengan keinginan Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Hari ini saudara, kesempatan mari kita buka hati untuk Roh Kudus. Karena pada hari ini pun kita bukan saja merayakan ulang tahun gereja, tetapi kita memperingati, kita mengingat akan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Hari Raya Pentakosta di mana Roh Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Dan ketika umat Tuhan pada waktu itu mulai berjalan dipimpin oleh Roh, ya, seirama dengan Roh, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Hidup mereka menjadi hidup yang dahsyat. Keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Mujizat menyertai pelayanan mereka. Ya, Alkitab memberikan data kepada kita. Bagaimana orang-orang, ribuan orang bertobat karena kehidupan orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula. Ketika hati mereka mulai dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup mereka bersesuaian atau seirama dengan Roh Kudus. Jadi hari ini kesempatan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk kita buka hati kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus hari ini bekerja dalam hidup saudara. Dan izinkan saat ini Roh Kudus menjamah hidup saudara. Saya percaya
Kalau Roh Kudus hadir, kalau Roh Kudus menjamah saudara, kalau hidupmu dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melihat hidupmu mengalami hidup yang berbeda. Seperti firman Tuhan yang Tuhan katakan melalui Zakaria kepada Zerubabel. Bukan dengan kekuatanmu tapi oleh Rohku. Demikian firman Tuhan. Zerubabel bisa menyelesaikan satu proyek yang besar. Ya, pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang ajaib. Mujizat terjadi. Kenapa? Bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Kalau Roh Allah memenuhi hidup kita. Ketika hidup kita membuka hati kita, membuka diri untuk Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita. Bahkan hidup kita dibaptis, mengalami baptisan Roh Kudus. Itulah saatnya di mana kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keajaiban kepada keajaiban. Sungguh saya melihat saudara, dalam hidup kami, dalam hidup pelayanan dan orang-orang yang hidupnya mereka seirama dengan hatinya Tuhan, meskipun persoalan, masalah ada, dan saya melihat persoalan yang dihadapi orang-orang percaya, orang-orang benar bukan persoalan yang mudah. Persoalan yang amat sangat berat. Bahkan kadang-kadang mati hidup. Ya. Tetapi ketika hati kita terus bersesuaian dengan Tuhan, terus kita sinkronkan dengan hatinya Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus, seirama dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar, buka hati saudara untuk Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Kalau sebentar nanti kita berdoa bersama, buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus menyatakan karyanya, izinkan hari ini Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Serahkan semua beban hidupmu, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Dan izinkan damai sejahteranya itu hadir dalam hidup saudara. Kuasanya hadir, dan ketika Roh Kudus hadir, kuasanya juga hadir dalam kehidupan saudara. Hari ini, mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus tidak lagi bertanya-tanya, Tuhan, why me Tuhan, mengapa saya, mengapa menderita, mengapa begini. Ada banyak orang hidup dengan banyak pertanyaan, mengapa. Karena apa? Karena tidak tahu tentang masa depannya. Tapi hari ini, kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, saya percaya engkau akan diberi kemantapan, dan Tuhan akan bicara dalam hidup saudara. Rancangannya akan dibukakan pada saudara. Engkau akan melihat, engkau akan mengalami rancangan-rancangan yang besar di dalam Tuhan. Hari ini, mari siapkan hati saudara. Ya, kita mengucap syukur buat ulang tahun gereja yang ke-10. Tapi bersama dengan ini juga, mari kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Buka hati untuk Roh Kudus berkarya. Buka hatimu untuk hari ini Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Saya percaya ada anugerah besar Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Saatnya hari ini kita tidak andalkan kekuatan kita, tidak andalkan kekuatan manusia, tidak andalkan orang lain. Sebagaimana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk Zerubabel, bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Handalkan Tuhan. Tuhan ingin kau berjalan bersama dengan Dia, seirama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat, membawa engkau melihat. Sebagaimana Tuhan bicara kepada Zerubabel, gunung di depannya akan menjadi rata karena Roh Tuhan yang bekerja. Sebuah beban besar, sebuah masalah besar, proyek besar sedang dihadapi Zerubabel. Tapi Tuhan berkata, meskipun saat itu Zerubabel melihat proyeknya mandek, proyeknya stagnan, tidak ada pengharapan, tapi kembali
Zerubabel diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hari ini saatnya di mana kita memperingati juga hari Pentakosta. Bukan hanya memperingati, tapi biarlah ada kerinduan hati saudara untuk hari ini Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, memperbarui hidup saudara, mengurapi saudara, minta pengurapan yang baru. Engkau yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, hari ini minta Roh Kudus hadir membaptis hidupmu. Maka ketika Roh Kudus hadir, Tuhan akan membawa engkau berjalan dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Meskipun tantangan itu pasti ada, persoalan itu tetap ada, tapi kemenangan menjadi janji Tuhan bagi setiap orang yang mau membuka hati untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Karena di dalam Roh Tuhan, jiwa kita tenang bersama dengan Tuhan. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Biar musik saja mengalun dengan lembut saudara. Saatnya hari ini engkau buka hati untuk Roh Kudus bekerja dimanapun saudara berada. Karena Tuhan Maha hadir, Dia omnipresent, Dia Jehovah Shammah. Dia hadir di gereja, Dia bisa melakukan di gereja, tapi Dia juga hadir di rumah saudara. Dia juga bisa melakukan di tempat saudara berada hari ini. Asal engkau buka hati untuk Roh Kudus, berkata, Tuhan, ku buka hati untuk jamahan, maka pemulihan, maka kuasanya, maka hidup saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus hadir menjamah hidupmu. Mari kita pujikan pujian ini. Undang Dia dalam hatimu. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damai. Ku
hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah, katakan di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Menyembah-Mu, oh, mari buka hatimu. Haleluya. Buka hatimu hari ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, mengalir dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus hari ini hadir untuk memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Roh Kudus, mari Tuhan Kau jamah. Mari Tuhan Kau penuhi. Mari Kau jamah, Kau penuhi hari ini Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah hari ini. Tuhan hadir hari ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau hadir kepada setiap orang yang hari ini sedang, oh Tuhan, melihat pelayanan ini, menyaksikan video ini. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Engkau hadir di dalam nama Yesus. Oh rabalama ya nama ya gara nama ya namo. Hinana rala balabo. Hinana ya rala mase. Iyana rala lama ya gana rala masodorianda lama lama lama. Hari ini Engkau yang sakit, buka hatimu untuk Roh Kudus. Hari ini minta Engkau yang rindu pengurapan yang baru. Minta Roh Kudus urapi aku dengan urapan-Mu yang baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengurapan itu yang akan membuat hidupmu menjadi hidup yang dahsyat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dalam pengurapan itu. Karena pengurapan itu akan mengajar engkau, yang akan menuntun engkau, yang akan membawa engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Hari ini yang hatinya kosong dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini yang hatinya gersang dipenuhi dengan Roh Kudus. Air surgawi turun di dalam nama Yesus, memberi kesegaran di dalam nama Yesus, mengambil alih seluruh hidupnya, digantikan dengan hidup yang berbuah-buah, digantikan dengan hidup yang terus bertumbuh, digantikan dengan hidup seperti pohon yang tertanam subur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Uramaya namo yang sakit hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Roh Kudus ada, Roh Kudus hari dalam hidupmu hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit diangkat di dalam nama Yesus. Segala sakit liver,
sakit migren, darah tinggi, gula, di dalam nama Yesus disembuhkan, di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya sembuh, oleh bilur-bilur Yesus sembuh, di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit di kaki, mereka yang sakit di pencernaan, di jantung, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat hari ini dalam nama Yesus. Hepatitis disembuhkan di dalam nama Yesus, serosis disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus kami percaya segala mungkin benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh itu keluar di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau hadir, Kau hadir, Kau hadir, Kau jamah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Oh, rabasakataga ya namo, ya namo. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa. Engkau Allah Yehova Shammah. Oh, Engkau Allah omnipresent, Maha hadir. Engkau hadir saat ini. Oh, Engkau hadir saat ini. Engkau hadir saat ini. Engkau hadir saat ini, memenuhi dan menjamah hidup setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang sedang melihat. Oh Tuhan, pelayanan ini di dalam nama Yesus. Yang kehilangan pengharapan hari ini, Engkau berikan pengharapan yang baru. Engkau berikan semangat yang baru di dalam nama Yesus. Yang sedang sakit, semua sakit hari ini dijamah. Sakit ambeien sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit di mata, di telinga sembuh. Sakit di alergi saat ini, alergi dingin, di dalam nama Yesus sembuh saat ini. Oleh bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini terjadi pemulihan, pembebasan oleh tangan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau mengurapi kami, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat, setiap anak-anak Tuhan yang melihat acara ini. Di dalam nama Yesus dipulihkan oleh Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Oleh sejak hari ini kami tidak akan mengandalkan yang lain selain kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini juga, buat usia yang Kau tambahkan kepada gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya semakin hari kasih karunia, kebaikan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan juga umat-Mu boleh memancarkan terang kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh mendengar Injil. Biarlah setiap anak-anak Tuhan di tempat ini yang mendengar firman Tuhan hari ini, Kau pakai dan Kau lantik menjadi pemberita-pemberita Injil untuk memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saudara, sebentar ya, karena hari ini kita juga merayakan ya dalam kesederhanaan ulang tahun gereja. Saya ingin tampilkan mungkin sedikit slide tentang perjalanan gereja kita. Ya, setelah itu nanti kita akan doa penutup. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari.
Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, biarlah kita akan membawa segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu bahwa anugerah-Mu besar atas kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami sampai hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus akan membawa kami ke dalam penggenapan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat janji pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang terus mengurapi kami dan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau yang memberkati ibadah kami dari mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan semua Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Tuhan, mari kita naikkan tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kiranya hari ini berkat Tuhan turun atas umat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati, diurapi Tuhan, bersuka cita, katakan bersama-sama. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.